Salam keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mengadakan ibadah rumah yang kedua kali. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh lagi belajar mendengar firman Tuhan dan beribadah di rumah. Kami tahu tidak mengurangi hakikat kami beribadah. Tuhan memberkati, mengurapi setiap ibadah-ibadah di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hidup kekristenan kita itu bukan cerita novel atau sebuah sinetron. Jadi hidup kekristenan kita itu bukan merupakan jalan tol, segala sesuatunya mulus dan kemudian happy ending, begitu enggak. Hidup kekristenan kita ternyata mengalami pergulatan-pergulatan yang hebat, yang luar biasa. Bapak Ibu, Paulus ketika dia menulis surat ini, dia berada dalam satu masalah yang sangat besar antara hidup dan mati dalam hidup dia. Bagaimana dia diadili dengan tidak adil, bagaimana dia dimasukkan dalam penjara, ditinggalkan oleh teman-temannya, dan sebentar lagi dia akan dihukum mati. Tapi bagaimana Paulus mendapatkan kekuatan di tengah-tengah situasi yang buruk? Ayat ini dikatakan, di dalam Kristus aku menjadi kuat luar biasa. Di dalam Kristus aku menjadi cakap luar biasa. Di dalam Kristus aku memiliki sesuatu yang membuat aku menjadi pribadi yang hebat luar biasa. Dia tidak bisa mengatasi masalah, dia tidak keluar dari masalah itu, tapi dia punya kekuatan yang hebat menghadapi masalah. Sampai maut pun itu tidak bisa membuat dia takut luar biasa. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana Paulus dia menyadari orang kalau yang bergantung kepada Tuhan, orang itu menjadi kuat luar biasa, orang itu menjadi cakap luar biasa, mengendalikan segala sesuatu, orang itu menjadi tenang, damai, sejahtera luar biasa. Mengapa orang yang di dalam Kristus Yesus bisa cakap sedemikian rupa? Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam Kristus, kita menjadi kuat luar biasa karena kita memastikan tentang posisi atau wadah kita. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, Bapak Ibu. Ketika Paulus berkata di dalam Dia, di dalam Kristus, itu bicara tentang sebuah tempat, bicara tentang sebuah wadah. Di mana wadah hatimu? Di mana wadah pikiranmu? Di mana wadah hidupmu? Di mana wadah hatimu? Ketika kau memberikan hidupmu itu di wadah dunia, di wadah kekhawatiran, di wadah ketakutan, di wadah yang membuat engkau tidak memiliki damai, sejahtera, perlindungan, ya kau nggak akan cakap, engkau akan dikalahkan. Paulus berkata, wadahku, tempatku, pikiranku itu aku taruh di dalam Kristus, hatiku ku taruh dalam Kristus, hidupku ku taruh dalam Kristus. Nah, waktu aku taruh hidupku di dalam Kristus, aku menjadi kuat, aku menjadi terlindung. Dan berkata Tuhan, engkau adalah gunung batuku, kota bentengku, kekuatanku, di mana aku berlari kepada engkau, berlindung kepada engkau, di mana aku selamat saat aku menghadapi bahaya. Ini tempat perlindungan kita itu kita pastikan. Paulus berkata, dalam Kristus tempat perlindunganku, dalam Kristus tempat di mana aku menempatkan hatiku, pikiranku, hidupku, seluruhnya dalam Kristus. Semua hal-hal yang ada di dalam dunia ini itu tidak cukup bisa memberi kita rasa aman, tidak cukup memberi kita kemudian kenyamanan, tidak bisa menjadi jaminan selamat. Hari ini kita berlindung dalam rumah, virus tidak, tapi tiba-tiba kalau ada gempa, apa yang terjadi, rumah kita mungkin bisa roboh. Dan apa yang ada di dalam dunia ini tidak bisa menjadi tempat perlindungan aman. Hanya dalam Kristuslah yang bisa menyebabkan kita terlindung dalam aman, dan kita bisa cakap, kita jadi kuat menghadapi badai itu. Ingat, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Saya jadi ingat cerita Bapak Ibu, ketika tentara Jerman pada pemerintahan Hitler, mereka mau menyebu, mengekspansi wilayah Polandia. Orang-orang Polandia, tentara Polandia dipersiapkan di tempat-tempat yang tinggi, disiapkan dengan sniper. Dan tentara Jerman, dia memasukkan ke Polandia itu panser-pansernya, tank-tanknya lebih dulu. Dan kemudian tentaranya itu berlindung di sekitar tank itu. Dan kalau Bapak Ibu, orang yang berlindung di dalam tank, kalau dia berada di tempat itu, dia terlindung aman. Pastikan tempatmu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pastikan tempatmu. Jikalau tempatmu di dalam Kristus, engkau akan terlindung aman. Bapak Ibu, Iron Man yang menjadi satu tema kita, itu adalah seorang biasa. Itu adalah hasil satu besutan dari Marvel, film yang begitu luar biasa. Dia seorang biasa, tapi dia merancang satu baju yang dipakai dengan senjata canggih luar biasa.
Iron Man itu adalah seorang biasa. Tapi kalau dia sudah masuk di baju itu, Bapak Ibu, dia menjadi kuat luar biasa. Dia punya energi, punya kekuatan. Karena bajunya dilengkapi dengan alat-alat canggih yang luar biasa, senjata-senjata luar biasa, bahkan kekuatan yang luar biasa. Selama dia ada di dalam tempat baju itu, Iron Man menjadi kuat. Dia bisa terbang luar biasa. Tapi begitu dia keluar dari tempat perlindungan itu, dari baju Iron Man itu, maka dia menjadi biasa-biasa. Paulus dia tahu biasa. Tapi ketika dia berada di dalam Kristus Yesus, dia menjadi kuat luar biasa. Jadi mengapa kita di dalam Kristus menjadi cakap, jadi kuat menanggung segala sesuatu, penderitaan, aniaya, masalah, bahkan mungkin virus corona ini? Karena dalam Kristus Yesus kita menemukan tempat nyaman dan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di dalam Kristus Yesus kita menjadi kuat, cakap luar biasa? Karena ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, kita menjadi terpuaskan secara sejati. Paulus dia menuliskan sejarah hidup dia waktu dia percaya sama Tuhan Yesus. Bagaimana dia menghadapi aniaya, bagaimana dia menghadapi kelaparan, bagaimana dia menghadapi kesendirian, bagaimana dia tidur, tidak punya tempat, mungkin ada di jalanan di mana-mana. Dia mengalami situasi seperti itu. Dia tahu apa artinya kelebihan, dia tahu apa artinya kelimpahan, dia tahu apa artinya perlindungan, dia tahu, dia menikmati semuanya itu. Kalaupun dia kaya, itu tidak membuat dia menjadi puas. Kalau dia pun kemudian menghadapi aniaya, itu juga tidak membuat dia menjadi puas. Kenapa? Karena titik puas dia itu ada di dalam Kristus. Ketika Paulus berkata di Filipi pasal 4 di ayat-ayat selanjutnya, karena Kristus yang mencukupkan segala sesuatu di dalam hidupku. Bahasa aslinya tidak berbicara tentang kata cukup, karena Kristuslah yang memuaskan hidupku. Kalau Kristus itu yang memuaskan hidup kita, Bapak Ibu, maka Kristus itu yang akan membuat hidup kita jadi damai. Orang yang dipuaskan di dalam Kristus, orang itu akan selesai dengan dirinya. Bapak Ibu, ada dua hal yang paling berbahaya. Ketika kita mengalami kemiskinan atau kelaparan, kita menjadi orang yang minder, kita menjadi menjauhkan diri, kita juga menjadi orang yang pelit dan pikir untuk berbagi kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya itu menjadi masalah bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita kaya, ketika kita punya, kita juga kemudian memisahkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita berpikir hidup kita nanti disusahkan, dimintai orang lain. Itulah fakta. Tapi Paulus tidak demikian. Paulus berkata kepada kita semuanya, aku tahu apa artinya kelebihan. Aku tahu artinya kekurangan. Aku tahu apa artinya kenyang. Tapi aku tahu juga artinya kelaparan. Semua hal itu tidak memberi pengaruh. Yang memberi pengaruh dalam hidupku itu adalah Kristus. Sehingga aku puas. Kalau kita puas, Bapak Ibu, dalam kemiskinan kita bisa berbagi. Di dalam kekayaan kita bisa berbagi. Hari-hari ini, Bapak Ibu, ada satu cerita yang cukup miris. Di virus corona ini, ada begitu banyak orang yang memborong masker, kemudian disinfektan, kemudian memborong sembako, makanan-makanan. Orang-orang yang tidak punya uang, mereka kemudian menjadi pribadi yang kekurangan. Ada orang yang pesta di rumahnya numpuk semua barang-barang itu. Mereka berpikir dengan itu mereka bisa melindungi diri, menjagai, terpuaskan. Begitu banyaknya orang-orang jahat di tengah-tengah penderitaan. Jikalau kita menjadi orang yang puas, selesai dengan diri kita, kita pasti akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita ingin menolong orang lain, kita ingin berbagi orang lain. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan oleh gereja? Apa yang sudah dilakukan oleh orang Kristen dengan wabah corona ini? Apa yang sudah kita bagikan? Apa yang sudah kita berikan? Apa yang kita sudah nyatakan bagi dunia ini? Kasih dari Allah lewat perbuatan hidup kita. Coba pikirkan. Saya ingin gereja kita juga bisa memikirkan. Jangan berpikir secara parsial sendiri-sendiri. Mari kita pikirkan bagaimana gereja kita menggerakkan kekuatan untuk memberkati orang-orang. Mungkin kita bisa beli masker bersama-sama yang jumlahnya bisa banyak, kita bagi-bagikan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau orang terpuaskan dalam Kristus, orang itu tidak akan berpikir tentang orang lain. Ada seorang tua namanya Bai Pangli. Dia seorang tukang becak. Dari mulai kecil dia becak sampai dia mengumpulkan uang 700 juta. Apa yang dilakukan oleh Bai Pangli? Dia bagikan 700 juta itu ke panti asuhan. Kenapa? Dia bilang gini, saya menjadi puas hidup saya karena sudah dipenuhi oleh Tuhan. Kalau saya sudah dipenuhi oleh Tuhan, saya ingin orang lain juga jadi puas hidupnya, bahagia hidupnya. Itulah ciri orang yang sudah dipuaskan. Apakah kau sudah dipuaskan di dalam Kristus, Bapak Ibu? Orang yang cakap menanggung perkara itu adalah orang yang sudah puas hidupnya di dalam Kristus. Dia nggak takut apapun juga, nggak takut mati, nggak takut menderita, tidak takut kekurangan, tidak takut apapun juga. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa orang-orang
orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu orang itu menjadi kuat luar biasa. Alkitab berkatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan daya bagi kita semuanya. Karena Tuhan memberikan daya bagi kita semuanya. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapak Ibu, Paulus tahu bahwa dirinya lemah. Paulus tahu bahwa dirinya bukan pribadi yang cukup tangguh. Dia punya batas-batas dalam segala kekuatan dia, dalam kecerdasan dia punya batas. Yang tidak punya batas itu adalah Tuhan Allah kita. Dia berkata, dalam kelemahanku Dia beri kekuatan, Dia beri dukungan, Dia beri ke sesuatu power yang hebat, sehingga aku cakap menanggung segala masalah itu. Bapak Ibu, kalau kita punya beban masalah mungkin sekitar 100 ton, dan kekuatan kita mungkin cuma 50 mungkin 50, Tuhan akan berikan kekurangan itu, bahkan menambahkan lagi kekuatan, sehingga yang 50 ton itu pun itu tidak akan membuat kita goncang. Kenapa? Karena Tuhan tambahkan kekuatan kita melebihi batas dari 50 ton. Tuhan bisa tambahkan 70 ton supaya kita kuat menanggung masalah ini. Karena Tuhan menambahkan kekuatan, tambahkan energi, tambahkan iman, tambahkan kasih karunia, tambahkan kehidupan rohani, tambahkan sesuatu yang membuat kita terbangun luar biasa. Tuhan itu menambahkan hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan itu menambahkan segala sesuatu, apa yang terjadi? Kita menjadi cakap. Bapak Ibu, Paulus diadili tanpa keadilan, kemudian dimasukkan dalam penjara, dia difitnah, dia menghadapi masalah itu sendirian di bawah tanah. Beberapa teman-temannya meninggalkan, dan dia sedang menghadapi satu hukuman mati. Tapi apakah itu membuat Paulus lemah? Enggak, dia kuat, hatinya kuat, damai sejahteranya dikuatkan, imannya diteguhkan, dikuatkan. Dia ditambahkan kekuatan sehingga menghadapi ancaman nyawa pun dia tidak gentar. Itulah orang-orang yang menempatkan Tuhan Yesus itu menjadi sandaran dalam hidup dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal 40, 30-31, Bapak Ibu, itu Yesaya berkata demikian. Orang-orang teruna-teruna muda, mereka bisa bergelimpangan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan diperbaharui kekuatannya dari hari ke hari. Sehingga ketika dia berlari, dia tidak akan penat. Berjalan tidak akan letih. Dia memperbaharui kekuatannya laksana Raja Wali Muda. Tuhan menaruhkan kekuatan yang baru dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, mengakhiri khotbah saya pagi ini, saya memberikan satu ilustrasi. Ada seorang petani, Bapak Ibu, dia memiliki seekor kuda. Satu saat dia keluarkan kuda itu di kandangnya. Waktu dipecut kudanya nggak jalan. Maka petani ini katakan, wah, ini jangan-jangan pecut saya sudah tua. Maka dia ganti pecutnya, Bapak Ibu. Ya, bagi pecutnya diganti yang baru, dipecotlah kuda ini. Apa yang terjadi? Ternyata kudanya juga nggak jalan. Bapak Ibu, kudanya nggak jalan. Akhirnya dia teliti lagi, wah, ini ladangnya atau kaki yang dari besi itu yang menjadi sepatu kudanya. Dia lihat, wah, sepatu kudanya sudah terlalu berkarat, diganti yang baru. Kemudian setelah diganti yang baru, dipatukan, dipakaikan. Terus kemudian dia gerakkan kudanya, pecut dengan ladang yang baru, nggak bergerak. Oh, jangan-jangan pelananya sudah terlalu tua, menyakiti. Diganti pelana yang baru, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ternyata kudanya cukup tidak bergerak. Sebenarnya menjadi masalah bukan di pecutnya, bukan di ladangnya, juga bukan di tempat duduknya. Tetapi yang menjadi masalah ternyata kudanya itu sudah tua. Kekuatannya itu tidak ada. Yang harus diperbarui itu adalah kekuatan kuda itu. Kuda itu harus jadi muda, dibuat jadi muda, diberi energi lebih supaya dia jadi kuat. Dan Tuhan lakukan itu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami kelemahan, keletihan, Bapak Ibu mengalami bagian-bagian dari masa-masa putus asa, Tuhan menambahkan kekuatan iman Bapak Ibu. Tuhan menambahkan kesehatan Bapak Ibu. Tuhan menambahkan segala sesuatu yang kurang dari Bapak Ibu. Katakan pagi ini kepada Tuhan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Aku cakap bersama-sama dengan Engkau. Saya yakin Bapak Ibu, 3 hal ini biarlah menguatkan Bapak Ibu. Mengapa orang yang ada di dalam Kristus Yesus, orang itu cakap luar biasa, kuat luar biasa, menanggung masalah, mengandung penderitaan dan menanggung segala sesuatu yang buruk.
Sebab ketika kita berada menempatkan Tuhan menjadi tempat kita, yaitu tempat wadah kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi kuat luar biasa. Kita jadi kuat luar biasa. Dan yang kedua, karena Tuhan memuaskan hidup kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan menambahkan kekuatan dalam hidup kita semuanya. Mari renungkan firman Tuhan. Hari-hari ini saya tahu Bapak Ibu mungkin merasakan takut, kekurangan luar biasa dalam apapun juga. Tapi hari ini, katakan dalam hatimu, afirmasi dalam pikiranmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan kita terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala berkat firman Tuhan. Kekuatan yang baru, anugerah yang baru menguatkan kami lagi Tuhan. Terima kasih untuk firman yang meneguhkan kami. Kami percaya bahwa ketika kami tinggal di dalam Tuhan, kami menjadi pribadi yang kuat luar biasa. Ironement, kami menjadi Tuhan kuat luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati jemaat-jemaat kami yang hari-hari ini mereka menghadapi masalah pergumulan berat di bidang ekonomi, keuangan mereka, bisnis mereka. Tuhan beri kekuatan mereka semuanya untuk cakap, menanggung, mengurai masalah-masalah itu. Mereka yang sedang sakit dalam segala aspek hidupnya, Tuhan Engkau campur tangan, memberkati mereka semuanya dengan berkat iman, berkat kesembuhan secara ajaib luar biasa. Kalau Tuhan mereka memiliki pergumulan-pergumulan berat dalam bidang apapun juga, Tuhan Engkau tolong. Buatlah mereka menjadi cakap dan kuat. Tambahkan kekuatanmu, tambahkan hikmatmu, tambahkan iman, tambahkan kerohanian mereka, tambahkan energi, sukacita, damai, sejahtera, ucapan syukur. Tambahkan Tuhan sesuatu yang dari surga yang membuat seluruh jemaat kami dari keluarga demi keluarga itu semuanya menikmati kekuatan yang baru dari Kristus Yesus. Sehingga mereka segar. Sama seperti Kaleb yang masa tuanya menjadi kuat luar biasa karena ada Tuhan yang menyertai. Seperti itu juga kami berharap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.